Oke, berikut Sobat Cuan. Kalau di saham downtrend, kita ambil contoh Unilever ya, yang mungkin dalam kurun waktu sekian bulan terakhir itu cenderung turun terus grafiknya. Nah, kalau seandainya kita menggunakan analisa min tadi, rata-ratanya itu kan muncul angka 34,98 rata-rata PIR-nya. Kalau misalkan kita masukkan baik EPS yang versi TTM maupun yang annualized, maka akan terlihat harga wajarnya di 6.042 versi yang TTM, kalau yang annualized yang 5.585. Nah, ini kita boleh jadi menyimpulkan, wah mantep nih kalau misalkan masuk sekarang gitu ya. Potensi untuk mendapatkan cuannya di 38,60%, karena harga wajarnya sendiri kan yang paling konservatif di 5.500. Tapi ini juga masih belum tentu ya. Kenapa? Karena si grafiknya Unilever ini nggak kemudian turun lagi gitu semakin dalam. Nah, ini perlu kiranya kita perhatikan aspek-aspek yang lain. Contoh misalkan perbandingan PE rasio di sektor yang sama, istilahnya pesaingnya lah. Misalkan Unilever ini consumer good, maka kita ambil contoh punyanya Mayora misalkan. Nah, di Mayora ini kan terlihat dalam 1 tahun itu di 25,61, sedangkan di Unilever sendiri itu 34. Ya memang ini harganya fantastis ya, premium, memang terkenal premium untuk yang Unilever. Namun itu kan histori, proyeksi belum tentu gitu. Nah, untuk proyeksi sendiri coba kita analogikan. Apa sih kira-kira yang menarik dari Unilever? Kalau misalkan dilihat dari sisi revenue itu cenderung turun, makanya harganya turun terus nih grafiknya. Net income juga turun gitu ya, earning per share-nya. Kemudian dari sisi rasio hutang, debt to equity ratio juga sangat tinggi. Per hari ini video ini dibuat itu untuk Unilever 400 rasionya, sedangkan untuk Mayora itu sekitar 60-an ketika dibandingkan dengan modal ya, equity. Nah, ini juga perlu jadi catatan. Boleh jadi karena beban yang berat dari sisi aspek rasio hutang, maka ya bagaimana cara untuk mencetak laba yang istilahnya naik gitu ya. Beban hutangnya sendiri aja tinggi seperti itu. Ya boleh jadi angka 34 ini tidak bisa jadi acuan gitu. Mungkin bisa kita compare sama temannya, misalkan di angka 25 misalkan gitu ya, 25. Nah, maka harga wajarnya sendiri ya jadi segini, 3.900-an gitu. Itu pun masih dibebani DER yang tinggi tadi ya, debt to equity ratio. Ini saya kira juga perlu jadi catatan. Jadi harapannya Sobat Cuan nggak kemudian serta-merta menggunakan template harga wajar ini di semua kondisi gitu. Termasuk ketika di saham-saham yang sifatnya cyclical itu juga perlu dilihat harga komoditinya ya. Tidak bisa menjadi acuan historical, proyeksi. Mungkin lebih tepat ke proyeksi kali ya. Yang jelas dasarnya adalah harga komoditi. Seperti itu untuk episode kita terkait penentuan harga wajar versi ngulik saham. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi aspek money management. Ini juga sangat powerful untuk menghindarkan kita dari loss gitu ya, atau nyangkut. Harapannya biar kita bisa auto cuan di bursa saham. Cukup sekian dulu episode kita kali ini. Terima kasih Sobat Cuan semua. Tonton terus di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.